Halo friend, balik lagi ke channel Talk P2P, tempat kalian bisa mengeluarkan semua unek-unek kalian tanpa harus takut dihakimin. Hari ini kita kembali lagi di sekitaran GBK, kita ketemu sama salah satu orang narasumber. Gak usah lama-lama deh, kita langsung kenalan aja dengan kakak siapa? Vira. Kak Vira, namanya Islamik banget ya. Oke, Kak Vira asli orang Jakarta atau Aku asli orang Jakarta. asli orang Jakarta? Tapi kalau dari look, kayaknya look luar Jabodetabek nih. Iya, kebetulan emang papaku Sumatera, mamaku Jawa. Oke, Sumatera mana kak? Papa tuh Padang Palembang, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Oke, ternyata kalau Padang sama Jawa di combine cakep-cakep hasilnya. Oke. Berarti kalau Padang Papa punya farm. Aku kurang ngerti ya, kan aku juga gak pernah ke sana. Oke, anak ibu kota soalnya ya. Oke. Berarti kakak dari lahir besarnya memang di Jakarta. Di daerah Jakarta Barat pusat? Aku di Jakarta Timur, Oh, Jakarta Timur, tapi kerja di daerah Jakarta pusat. Pusat. Berapa menit tuh kak biasa dari rumah ke kantor? Aku dari rumah ke kantor kurang lebih 40 menitan. 40-45 menit, 40 lumayan juga ya kak. lumayan. Transportasi umum berarti. Aku naik transportasi umum. Kak, 40-45 menit tuh lumayan ya. Kenapa nggak milih untuk ngekos deket-deket kantor aja? Kebetulan memang kalau di kantor aku disediain tempat tinggal, Oke. mes gitu satu gedung. Ah, Aku pernah tinggal di sana, tapi kalau sekarang milih tinggal di rumah biar dekat sama keluarga. oh, oke, biar deket sama keluarga ya. Biar dekat sama apa? Oke, sayang banget sama papa ya. Sama keluarga. Sama keluarga semuanya. Oke. Nah, tapi Kak, kamu anak keberapa sih kalau boleh tahu? Aku anak kedua. Oh, agak keras kepala biasanya. Betul. Tapi berapa bersaudara? Aku ada 5. Oh, rame. Iya, rame. Tapi aku penasaran, Kak. Gimana sih pendapat Kakak tentang anak kedua yang kan banyak orang bilang anak kedua itu keras kepala, Hmm. egois, ya lebih ke mikirin dirinya sendiri apapun yang dia mau harus Hmm. terwujud lah gitu. Hmm. Nah, tapi pola pikir Kakak atau pandangan Kakak tentang hal tersebut ini bagaimana sih? Kalau isu anak kedua itu keras kepala kayaknya udah umum banget ya. Bener banget. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri tuh kayaknya aku pernah dengar kayak gitu. Emang Oke. kayak gitu. Kalau menurut pandangan aku sendiri, aku setuju. Anak kamu juga seperti itu berarti? Bukan keras kepala sih, lebih tepatnya kayak ya kita pengen aja berpendapat, ngasih pendapat dan didengar gitu. Nggak harus ngikutin apa maunya kita, tapi seenggaknya kita didengar aja gitu. Anak kedua mungkin rata-rata kayak gitu. Tapi aku penasaran Kak, kita pengen didengar. Berarti kalau di rumah sendiri kamu ngerasain hal itu juga nggak sih? Kalau pendapat kamu mungkin sering nggak didengar oleh mungkin Aku orang ngerasa tua? didengar, aku ngerasa didengar. Oh berarti itu umum yang kamu tahu tentang anak kedua selama ini. Oke. Mm. Berarti Kak, kuliah di Jakarta, Aku kuliah di Tangerang. Binus. Bukan, aku di Muhammadiyah. Oh mama dia sesuai nama muslimah ya. Oke, ngambil jurusan Ekonomi. ekonomi, akuntansi manajemen. Aku manajemen. Berarti sekarang kerjanya di bidang itu juga. Aku kerja di bagian finance di kantor hukum. Oh, oke, udah lama di situ. Kurang lebih 4 tahun. Oh, 4 tahun lumayan lama loh, Kak. Iya, 3 tahun, 4 tahun lah. Itu perusahaan pertama kamu atau bukan? Bukan. Ini perusahaan keberapa nih yang kamu tinggalin? Aku enggak kok, ini perusahaan kedua. Kedua. Berarti kamu total kerja udah 15 tahun ya? Iya. Benar kan? Mm-mm. Menarik juga ya, Kak. 4 tahun itu menurutku lumayan lama ya. Apa yang buat kamu betah ada di tempat itu? Buat aku betah apa ya? Salah satunya pemimpinnya sih. Aku merasa pemimpinnya oke, kepemimpinannya oke ya. Oke. Yang pemimpin yang sekarang ini kepemimpinannya oke. Terus benefitnya juga alhamdulillah. Itu aja. Oh, berarti kamu memang lebih ke environment dari kantornya ya? Oke. Tapi Kak, sebagus-bagusnya pasti ada aja nih hal yang mungkin menurut kamu gak enak di suatu pekerjaan. Masih. Nah, kamu pernah ngerasain hal paling gak enak apa sih Kak? Entah itu di tempat sekarang atau dulu yang kamu ngerasa kayak kok gini banget ya dunia kerja? Kalau itu apa ya? Banyak orang yang bilang kalau kantor itu rumah keduanya atau keluarga keduanya. Beberapa lah, bukan banyak ya, tapi beberapa. Menurutku ada benernya atau ada enggaknya. Kenapa? Karena mau gimana pun di kantor itu atau di lingkungan tuh ya kita sebenarnya lagi bersaing aja. Entah itu bersaing secara sehat atau nggak sehat gitu. Kalau misalkan pengalaman gak enak pasti pernah. Cuman aku nanggepinnya kalau kayak gitu tuh ya dijalanin aja sih.
Tapi pernah Kak dijahatin sama rekan kerja sendiri? Dijahatin sama rekan kerja sendiri, pernah. Terus yang buat kamu bisa tetap bekerja bareng nih sama dia, itu apa? Apa cuman karena kebutuhan gaji atau... Kalau kebutuhan gaji pasti salah satunya itu. Oke, Salah satunya ya kita masih butuh apa ya, pemasukan ya. benar pasti. Yang kedua, aku nggak tahu kenapa aku kalau ngelihat orang ya udah ingat yang baik-baiknya. Jadi jangan di apa ya, difokus sama kejahatannya atau kejelekannya gitu. Ya, setiap orang yang... Pasti pernah ada baiknya, pasti pernah ada nggak enaknya. Mungkin aku nggak bilang jahat ya, mungkin itu hari buruknya jadi itu bisa jahat ke aku tuh kayak gimana aku nggak tahu. Tapi setelah kamu dijahatin, kamu masih ngobrol sama dia sekarang? Atau udah... Kalau aku punya batasan sih, dia berapa kali nih jahatin aku atau segimana nih dia Oh, ada jahat ke poin-poinnya ya? aku. Iya. Oke. Iya, karena kalau misalkan dia jahat-jahatan terus ke aku, terus akunya kayak biasa aja nanggepinnya atau masih kayak biasa aja gitu, dia bakal jahat terus ke aku. Jadi kayak Oh, ada momen kayaknya udah deh stop gitu. berarti kadang ngasih boundaries itu juga penting ya Kak ya? Penting banget dong. Nah, Kak, kita ngebangun konten ini untuk jadi masukan buat orang-orang yang nonton. Mungkin sekarang lagi dalam keadaan nggak baik-baik aja. Oh Entah dia iya. dari abis di PHK, entah mungkin dia baru merantau ke Jakarta masih nyari kerja, atau mungkin sekarang dia kerja tapi ngerasa nggak berkembang. Kita bangun konten ini untuk hal tersebut. Kita pengen Kak, lu bisa bagi statement atau inputan positif buat teman-teman yang nonton. Tentang apa sih yang menurut pandangan lu yang harus dilakukan untuk bisa bersaing kerja di ibu kota? Masukan berarti ya? Masukan Kak. Masukan bagi siapapun yang Yes. lagi kerja atau nyari kerja. Ya. Apa ya? Rada susah sih pertanyaannya. Ada ini nggak Kak? Mungkin hard skill khusus yang harus dikuasain atau soft skill khusus yang harus dipunya dari kita untuk bisa bersaing di sini? Versinya kamu. Versinya aku ya, lebih ke bodo amat sih. Oh, oke, berarti Lebih ke bodo amat sama fokus ke diri sendiri, bukan berarti egois ya. oke. Fokus ke diri sendiri itu bukan berarti egois, nggak ngelihat sekitar, tapi lebih ke ya kalau misalkan kamu ada di satu titik atau satu lingkungan, kamu fokus sama kemampuan yang kamu bisa, kamu gali kemampuan kamu, skill kamu, minat kamu di mana. Terus tapi jangan lupain sekitar juga, jadi jangan merasa egois sendiri, dunia milik kita gitu atau kayak gimana. Dunia fokusnya sama kita tuh enggak. Kalau yang lagi kerja itu, tapi kalau yang belum dapat pekerjaan, ya itu menurutku yang belum dapat pekerjaan itu sih lebih ke kesempatan, lebih banyak kesempatan buat nyobain mana-mana nih skillnya gue di mana gitu. Lebih mengenal diri kita sendiri. Lebih mengenal diri kita sendiri. Maunya gitu. kita apa dan apa yang kita tuju ya Kak. Oke. Betul. Poin-poin yang lu kasih sih sebenarnya bagus banget ya, friend, yang dari Kak Mira. Karena kenapa? Banyak orang ketika dia lagi job seeker nih, nyari kerja, yang ada di pikirannya cuma yang penting dapat kerja. Padahal kan bukan cuma seperti itu doang ya. Karena kalau fokus itu cuma dapat kerja, yang ada cuma 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun paling lama. Sia-sia kok, kita hanya ngebuang waktu kita, tapi kita nggak bakal berkembang di situ. Nah, ini salah satu hal yang menarik sebenarnya kita dapat dari Kak Mira ya. Oke. Tapi Kak Mira, pertama kali ketemu sama konten-konten seperti ini atau udah pernah sebelumnya? Aku baru pertama kali. Baru pertama kali. Kak, pesan-pesan dong ketemu sama teman-teman Talk P2P gimana? Dan ikut podcast Street ini gimana? Oke, pesan-pesannya kalau bisa lebih semangat lagi atau lebih, soalnya menurut aku konten-konten kayak gini membangun banget, penting banget. Penting banget buat orang-orang. Siapa tahu lagi ada yang ada di posisi rendah atau lagi down gitu, tiba-tiba lewat konten-konten kayak gini tuh Masya Allah banget loh gitu. Bisa Masya Allah. ya bisa ngebangun atau semangatin buat diri dia sendiri gitu. Kalau misalkan yang berjuang tuh ternyata nggak cuma kita doang, semuanya tuh lagi berjuang bareng-bareng, tapi dengan tracknya masing-masing. Bener banget. Tapi Kak, thank you Bang loh supportnya buat kita. Ya. Oke. Nah, friend, sekian konten bareng sama Kak Vira, banyak banget hal baik yang bisa kita dapetin. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kita boleh kok bodo amat sama diri sendiri, tapi bukan berarti egois ya.
Dan yang paling penting kenalin diri kalian supaya kita bisa berkembang. Karena orang yang berkembang adalah orang yang bisa kenalin dirinya sendiri. Nah, Kak, terakhir banget nih. Ini konten bakal kita upload nanti di TikTok, YouTube, Instagram, sama Facebooknya kita. Is okay, nggak masalah ya? Gak masalah, gak masalah. Oke, Kak, thank you banget udah mau berbagi kisahnya. Sukses terus buat Kakak dan buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Dan sampai ketemu ya di konten-konten berikutnya. Bye-bye.